Halo guys, selamat berjumpa kembali sama Rama Diorama. Di sini kesempatan yang bagus ya, teman-teman yang sudah mungkin penasaran apa yang akan di-up lagi di pertemuan pada video selanjutnya. Tibalah kita di video yang terbaru, dan ini khusus kita mereview kedatangan Transformers, tapi temanya vintage ya, wise vintage dan super super rare, rare ya, rare gitu ya. Oke, super super langka teman-teman ya, super langka. Dan kita akan coba nih, kita akan coba langkanya itu seperti apa. Langkanya ya memang karena orinya aja sudah mungkin harganya selangit, mungkin ya selangit mungkin ya di dunia perfiguran gitu ya. Sedangkan ini sekarang kita saya kemarin dapat dan berhasil, walaupun KW gitu ya, walaupun second KW tapi moldnya masih apa ya, layak dan sangat berharga ya, very important for us the collector ya, the collectors ya, the TF collectors, TF ya, kolektor TF, apalagi yang seri-seri Beast Wars. Dan juga saya juga ini lebih concern to leader ya, apa pentol korek ya, pentol korek, pentolan-pentolan dari sebuah atau film gitu ya, atau animasi itu. Karena memang sudah terbiasa dari dulu, budget terbatas lah, akhirnya yang dikoleksi atau yang dipilih itu antara leader dan enemy leader gitu terus ya dari dulu. Atau yang ada rezeki dikit lagi pakai apa, nambah ke koleksi, misalnya dalam satu film itu leader dan enemy leader ya, pimpinan penjahatnya dan pimpinan pembaik pembaik, pimpinan lakonnya gitu ya. Kemudian kalau ada rezeki dikit kita bisa beli apa, asisten leadernya, atau yang apa, mungkin yang secondary apa atau sidekicknya gitu ya. Jadi nggak bisa semua kita koleksi teman-teman, karena memang budget sebanyak apapun budget dalam satu film, kalau kita koleksi figurnya gitu ya, itu nggak cukup ya nanti. Apalagi yang seri-seri Kamen Rider gitu, ada yang warna ini warna itu gitu ya, seperti itu. Oke, langsung aja ya, sudah 3 menit nih, kita langsung unbox. Ini langsung unbox ya, walaupun kita nggak dapat barang new, tapi nggak masalah, yang penting isinya teman-teman ya. Siap. Dan ini leadernya seperti biasa ya, leadernya adalah si Optimus. Optimus nggak ada rahasia lagi, karena memang dari judul nanti akan ketahuan teman-teman ya. Oke, Optimus Primal atau iya Optimus Primal ya, Optimus Primal di bis mesin teman-teman ya. Ini saya nggak pernah punya sama sekali ya, koleksi dari bis mesin. Ya, bagi teman-teman yang tahu dulu ya, 90-an, teman-teman 90-an tahu bis mesin tuh yang seperti apa gitu ya. Walaupun mungkin tidak fansnya tidak sebanyak Beast Wars. Tuh, saya tahu moldingnya semakin ke Beast Wars, dan pertengahan cerita Beast Wars dari awal ke pertengahan sampai ke akhir, jadi molding robot itu dan apa, Transformersnya makin kesini makin kurang boxy gitu ya, makin nggak boxy, nggak kotak-kotak gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini bis mesin itu ceritanya
si Optimus Primal sudah punya bentuk final ya, final dari yang terakhir Beast War tamat, kemudian Beast Machine ya. Ini intro ya. FYI for your information ya. V gitu ya. Oke, langsung aja. Ini sudah dari kolektor dan ini sangat sangat beruntung ya. Syukur alhamdulillah gitu ya, dapat walaupun second gitu ya, walaupun KW tapi bisa dapat koleksi Beast Machine, dan saya belum pernah punya koleksi Beast Machine teman-teman ya. Oh ternyata enggak ini ya, walaupun ini ternyata enggak loose ya teman-teman ya, jadi sama ininya teman-teman. Wah, kemarin dapat di harga karena open box, berarti ini open box nih bukan loose ya, karena beliau tidak menampilkan blisternya. Ini namanya blister ya teman-teman bagi yang belum tahu, atau clamshell. Dan ini KW tapi plastiknya lumayan menawan katanya. Wah, ya bentuknya memang gorilla lagi gitu ya, tapi ini Beast Machine dia super rare, dan senjatanya nih ya termasuk senjatanya saya incar ya, bisa nih ya kita repaint. Nah jadi ini memorable ya, memorable jadi nostalgia. Ini lupa namanya, ini juga lupa saya ya. Optimus Primal Beast War yang V2 ya, V2 versi 2 gitu. Dan ini wajah robotnya saya kurang suka, alternate-nya ya, apalagi ada mulutnya gitu, agak King Kong gitu wajah ininya ya. Sedangkan ini seperti wajah simpanse gitu. Saya suka yang version 1 yang black, yang hitam, gorilla biasa itu ya. Kemudian version 3 nya dia sudah merge sama gabung dengan ini ya, kalau tidak salah dapat matrix gitu ya. Jadi versi 3 nya adalah mesin ya, sudah full mesin, dan gorillanya sudah berwarna orange, blue, and apa dia maroon atau gimana ya, atau warna apa ya, perak gitu ya, sudah silveran gitu ya, metallic sorry ya. Rhinox. Nah, Red Trap ini versi 1 teman-teman ya, versi 2 nih ya, ini versi 2 nih ya teman-teman, yang sudah tidak menyerupai makhluk biological creature, jadi sudah biomekaniknya mulai seperti ini ya, sudah kayak mainan gitu ya, sudah kayak robot-robotan. Ini Rhinox yang versi 1. Oke lanjut ya, kita langsung, dia bisa transform teman-teman, mungkin minimal ya. Nah ini wajahnya si Citor versi 1 ya, kalau nggak salah ya, versi 1 apa versi 2 ya, lupa saya, apa Beast Machine. Yang ini jelas wajah Optimus Primal Beast Machine, dan transformasinya sudah nggak ngok lagi ya, atau apa namanya, maximize-nya nggak ngok, tapi sudah berbentuk sinar gitu, dan suara efek yang lebih ini ya, elegan atau gimana ya. Tapi saya kurang begitu tertarik dengan efek terbaru, suara efeknya itu terakhir ya, dan juga moldnya juga kurang begitu suka gitu teman-teman ya. Tapi kita yang namanya kolektor, tetap kita kalau bisa didapat ya kita koleksi gitu ya. Tetap Beast War Optimus Primal yang V1 yang tetap juara di hati saya ya. Situ kita langsung buka ya. Oke, gimana plastiknya? Ini keluaran mana nih? Wah ini keluarannya dari, of course ya, China ya. Dan ini wah di mana nih, nggak ini ya, nggak
Oh iya, China ya. Tahun berapa nih? Mungkin waktu saya kecil ya. Oke, langsung aja. Kisaran harga kemarin dapat di harga 90 atau 70, lupa saya. Sama ongkir jadi 100-an, 120 atau 100 berapa gitu. Oke, bagi saya nggak masalah, yang penting isinya teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah plastiknya recommended, dan saya nggak tahu nih ya apakah ini di tempat lain masih ada. Dan ya tentu saja artikulasinya, wah plastiknya lumayan ya, lumayan jadi mirip plastiknya robot-robotan yang kemarin tuh, yang PIR itu ya. Nah ini bisa transform ya dengan segala keterbatasannya mungkin. Dan juga gak ada manual booknya teman-teman ya. Wah ini bisanya cuma gini, terbatas saja tuh, gini aja sampai sini teman-teman. Kesini juga sampai sini, no ball joints ya. Wah gini, wah ini pecah teman-teman ya, kakinya pecah tuh. Jadi dengan harga segini kakinya pecah tuh teman-teman ya, mungkin karena produk lama ya, dan katanya sih normal, katanya hasil kolektornya ya, kolektor yang jual ke saya, tapi ternyata pecah, nggak tahu nih. Berarti ada kebohongan ya atau mungkin dia nggak sadar atau gimana tuh. Oke, nggak masalah ya, mungkin nanti bisa di recast atau gimana. Yang jelas, nah ini 360 tapi dia hanya maju dan muter gini, mundur gitu ya tuh, seperti ini teman-teman. Dan ya apa boleh dikata ya, karena memang dia memang tidak seperti yang kita harapkan teman-teman ya. Wah plastiknya gini nih. Nah mungkin kalau untuk jadi gorilanya kita lepasin gitu mungkin ya, atau gimana, karena memang gak ada manualnya, atau kita nanti lihat di videonya teman-teman ya. Oke, wah ini gak masalah. Kalau untuk dipajang-pajang aja mungkin mungkin ya nggak akan resiko ya teman-teman ya, hanya untuk pelengkap ya. Bodi depan ini bodi King Kong ya, mungkin akan begini, mungkin dia agak sedikit memaksakan mungkin ya, tapi nggak tahu saya ya. Tuh, wah kalau dibikin gini nggak bisa ini, karena dia nggak bisa muter teman-teman, transformnya ya. Nggak ada ball jointnya nggak ada, hanya mungkin gerakan seperti ini ya. Dan ini mantuk teman-teman, tanda setuju. Nah ini untuk transform, keperluan transform. Kalau transform ya tinggal dibalik gini, nah kemudian gini gitu ya, seperti ini teman-teman. Nah ini tinggal di mungkin gini ya. Oh ini ya transformnya, ternyata tangannya diginiin, terus ini ditarik, nah ini diginikan teman-teman. Nah ngek, nah, diganti tangan ini, ngek, seperti ini teman-teman ya. Nah ini kesini seperti ini. Oke gini ya. Wah, jadi dia terbatas karena memang berkaitan dengan transformasinya. Oke, alangkah baiknya kalau ini ball joint ya teman-teman ya, atau mungkin dulu teknologi atau ide tentang ball joint belum kepikiran di sini ya, di pembuatan mainan ini ya.
Optimus Prime. Nah, pelan-pelan aja. Plastiknya gimana? Ya plastiknya ya secukupan ya. Nah ini pecah-pecah ya, mungkin dari pabriknya ya, dari pabriknya mungkin karena kualitas plastiknya kurang. Di dalam ini juga pecah teman-teman ya. Kalau pengen tahu tuh murnya itu untuk apa, female female apa, untuk mur bautnya itu ya, nah, itu pecah tuh. Jangan-jangan ini juga gitu, karena memang untuk ininya, untuk apa, kualitas plastiknya kurang kokoh gitu ya, kurang kokoh jadi pecah. Termasuk ini mungkin pecahnya karena ini ya. Gak tahu kalau ini mungkin si pemilik pertamanya nggak tahu mungkin ya, belum begitu tahu. Tapi saya sekilas ini open langsung bisa tahu ya, gitu. Mungkin terlalu jeli atau gimana ya, nggak tahu ya. Tapi yang ini kemungkinan si pemilik pertama tahu, jadi mungkin ya. Tapi saya nggak, inilah ya, kita relakan saja. Toh ya bisa di request nanti ya sama jagoan-jagoan request teman-teman kita. Oke, kemudian ini diturunkan teman-teman, diturunin lalu mungkin ini diginiin ya. Nah, wah, open dan kepalanya ini kelihatan vintage banget ini ya. Tapi ya udahlah namanya ini ya. Apakah kepalanya dimasukkan? Oh ternyata enggak teman-teman, kepalanya cuma ditundukkan gini ya. Saya kira dimasukkan gini. Jadi gini, tundukkan aja, tunduk-tunduk geleng-geleng. Oh ini buat nutup ini ya teman-teman, sepertinya. Oh enggak ya, oh, ternyata ini paten dan nggak bisa diapa-apain, dan begini saja gini teman-teman. Harus gimana nih, ternyata memang susah ya. Oke, ini agak ditekan mungkin ya. Wah gini, oh nggak pas teman-teman ya. Yang ini naik, oh lift up, lift down gini ya. Tuh naik tuh. Kalau nggak ada manualnya gini nih. Kalau sampai patah, kalau sampai patah ya I'm sorry teman-teman ya, karena memang manualnya nggak ada sama sekali tuh. Oke, oh lift up ini, oke ini teman-teman ya. Terus ini memang gini, nah terus di lift down gini. Wah agak ribet ya. Lift up, lift down. Ya, just a moment, kita cari. Nah ini, wah ini agak rumit dan menantang teman-teman ya. Optimus Prima. Begitu sulit teman-teman. Dia harus terelevasi atas bawah, terpindah ya, elevated, up down. Dan sedangkan kepalanya terus bergerak nih teman-teman. Nah, apakah begini? Oh iya gini ya. Wah sip. Wah, seperti ini dan gagah juga ya. Dia nggak rapat tapi teman-teman, dia cenderung mengganggu yang sini ya, bagian sini mengganggu. Nah seperti ini. Jadi snap fitnya juga harus kita harus ini ya, harus jeli. Dan ini juga nggak bisa nih teman-teman ya,
kanan ke kiri nggak bisa, hanya gini. Dan memang lebih kepajangan sih teman-teman ya, tapi lumayan ya dapat barang vintage gini nih. Oke, sendalnya kebalik nih teman-teman ya. Gitu ya, nggak sampai goyang-goyang nih, gak masalah. Mungkin ini nanti kita perbaiki, atau ini kelihatannya kebalik tapi nggak tahu dia apa kebalik apa gimana ya pabriknya masangnya ya. Mungkin ini dilepas dulu ya, nanti kita bisa I'll screw this up ya, screw out mungkin seperti ini teman-teman. Dan ini visible ya teman-teman, kepalanya ya gini nongol gini ya, atau gini jadi kayak hoodie ya kalau nggak dipakai gini. Wow serem ya kalau dulu. Oke, yes, namanya juga teknologi zaman itu ya, yang penting sudah mewakili ya, menginterpretasi apa yang sudah ada dalam film seperti ini teman-teman. Dan mungkin anak-anak zaman dulu akan ini ya cukup merepresentasikan apa yang ada di film. Dan mungkin kita waktu zaman dulu kalau dapat ini ya bangga gitu ya, happy itu teman-teman. Ini ada R yang tuh register ya, tak tahu ditaruh sini. Lalu kualitas plastiknya kerupuk nih teman-teman ya, kerupuk kalau bisa dibilang ya gitu. Dan mungkin ya seenggaknya kita dapat senjata teman-teman. Gitu ya. Oke, senjata inilah salah satu yang kita incar untuk masa depan koleksi kita teman-teman ya. Nah, Optimus kita ini, oh ya, wah nggak bisa dipaksain karena memang terlalu kecil untuk dipasangkan teman-teman, hanya segini ya. Oke, apakah ini lentur? Nah ini bisa nanti ya, wah ini ya, memang ini bukan senjatanya dia ya, dia mungkin hanya pukul tendang atau tembak dari sini itu gimana ya. Dan ini warnanya bukan warna aslinya ini ya, warna asli itu seperti kayak panoramix ya, atau mungkin apa ya, warna panoramix, warna apa ya, warna campur-campur gitu ya. Gitu ya. How tall is he ya, seberapa tinggi dia. He stands for ya 15 lebih berapa ini. Kalau kepala Optimus Primal yang ini ya, robot mode ya, bukan gorilla mode, ini dia sekitar 15 lebih, waduh nggak pasti, ini lebih 2 mungkin ya teman-teman. Kalau gorilla mode itu mungkin ya kisaran itu 15 mungkin ya, karena merunduk dia ya. Seperti itu teman-teman, gak masalah ya, yang penting happy. Ini nanti akan saya lem ya, kita lihat. Dan ini akan jadi pacangan aja seperti itu teman-teman ya. Ini maksimal segini, dan ke depannya ya, ke belakangnya gini. Jangan harapkan mainan di era-era jadul itu, jangan harapkan yang the best gitu ya, yang penting unik-unikan gitu ya. Nah ini, wah ini cukup ya, cukup kuat walaupun dia agak kerupuk gitu ya. Ya kerupuk lah ya ceritanya. Dan saya tidak akan memaksakan di sana, toh juga dia juga bukan senjatanya itu ya. Tapi jangan lupa kita punya ini yang dari Hasbro, authentic ya. Apakah cukup? Semoga cukup ya. Kalau cukup, karena dia hanya dibekali oleh pistol ini ya. Piu piu bang bang katanya ini ya. Piu piu bang bang katanya salah satu reviewer. Wah cukup teman-teman. Wah sudah gayung bersambut nih teman-teman ya. Oh kebalik nih, gini harusnya ya. Tuh nggak sia-sia lah. Yang penting dapat ini ya. Sip. Apalagi kalau minta jasa print 3D belum tentu harganya
50.000 bisa di atas ya, bisa 100.000 karena memang susah ya print 3D. Ya gini aja nggak masalah, yang penting akhirnya terwujud ya. Memang ini senjata ini miliknya Optimus jenis ini, version 1 ya, di Transformers Beast Wars. Oke, yang ini untuk pajangan aja, mungkin nanti di selama nggak digerakin terlalu ini kita lem biasa ya, terus kemudian kita cat ulang yang bagian yang perlu dicat, kemudian kita akan dicat ulang karena supaya lebih tebal aja ya, terus kita pajang biasa aja teman-teman ya. Ini kalau bukan kolektor nggak akan saya beli nih teman-teman ya, dan ini sangat langka, barang KW tapi langka ya, gimana lagi, kita jajarkan dengan teman-temannya atau dia dari universe lain gitu ya, multiverse. Dan of course ini mungkin tidak luput dari repaint ya, repaint job atau dibiarin gini nggak apa ya. Saya juga tidak akan mengecat ini, biar otentik saja seperti namanya teman-teman ya. Wah keren ya. Kemudian kenapa kok gorila terus ya? Nah, ini karena memang unik teman-teman ya. Unik sekali Optimus Primal ini. Nah ini kemungkinan nanti kepengennya sih sebetulnya jangka panjangnya ingin yang Taktom atau Tommy atau yang ini ya, yang Beast Wars yang Optimus Masterpiece ya, tapi harganya sudah di atas rata-rata overprice, jadi sudah pricey harganya ya. Sementara apa nunggu KO nya dulu ya, nggak tahu, kita lihat tuh. Oke, jadi dia hanya masuk di sini teman-teman senjatanya, dan sepertinya takdir Tuhan ya menghendaki dia sudah bersenjata tuh, nggak masalah. Ini untuk pajangan seperti ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lain saya tidak akan merekomendasikan apa-apa karena memang barang ini sudah ada satu aja sudah untung teman-teman ya. Nggak tahu di luaran sana kalau mau di repro sama teman-teman, mungkin ada yang punya satu di repro itu nggak tahu ya. Nggak mungkin kita lihat reissue-nya, nggak tahu juga ya, dan tidak tahu tahun berapa dia keluar. Seperti itu teman-teman ya. Ini aja dari Rama Diorama kali ini untuk mengobati rasa penasaran kalian tentang Optimus Primal, apalagi teman-teman ya yang era-era itu. Optimus Primal Beast Machine, jangan dilihat KW-nya tapi dilihat happiness-nya. Oke. Jeng 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 jeng. Lupa ini lagunya Beast Machine gimana ya. Kalau Beast War kan Beast War gitu ya. Wah. Nah kelihatan tuh. Dari Rama Diorama sekalian ditutup ya untuk pertemuan kali ini, dan tidak ada rekomendasi apa-apa memang karena barang limited. Itu aja. Thank you very much for watching, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye bye.